Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel tutorial. Jadi pada tutorial kali ini sesuai dengan judul bahwa saya akan memberikan cara bagaimana membuat daftar gambar, daftar tabel, dan juga daftar lampiran pada Microsoft Word secara otomatis. Nah, gimana sih caranya? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, di sini saya sudah mempunyai contoh daftar tabel. Nah, daftar tabel ini saya buat secara otomatis. Daftar tabel otomatis itu apabila kita ingin melihat sebuah tabel, apabila kita ingin melihat tabel, kita tidak perlu men-scroll ke bawah tabel mana, tapi kita cukup pergi ke daftar tabel, kita klik tabel yang akan kita lihat, kemudian kita pencet CTRL pada keyboard, kemudian kita klik tabel yang akan kita lihat. Contohnya di sini saya ingin melihat tabel 33 mengenai hasil uji reliabilitas. Kita tinggal arahkan kursor ke sini, kemudian kita klik CTRL pada keyboard. Nah, maka akan otomatis langsung ke tabel ini. Jadi itu yang dimaksud dengan tabel otomatis. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Nah, oke, pertama-tama kita akan membuat daftar gambar terlebih dahulu. Pertama-tama kita cari dulu, kita lihat di bab 1. Apakah di bab 1 ini ada gambarnya atau tidak? Kita scroll. Nah, kalau ternyata tidak ada, kita lanjut ke bab 2. Oke, di sini ada gambar ya. Ini sebagai contoh, ini gambarnya. Kita abaikan saja tulisan yang di bawah ini. Kemudian kita klik kanan pada gambar. Nah, setelah kita klik kanan pada gambar, di sini ada tulisan insert caption. Kita tinggal klik insert caption. Nah, setelah itu, kemudian jika sudah tampil seperti ini, kita pilih new label. Maka langsung kita ketikkan gambar. Gambar 2. Kenapa gambar 2? Karena gambar ini ada pada bab 2, maka ditulisnya gambar 2. Jika gambarnya ada pada bab 1, maka kita tulis gambar 1. Itu biasanya ketentuan penulisan gambar pada makalah atau skripsi ya. Nah, jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, maka akan otomatis langsung gambar 2.1. Nah, nanti nomornya juga akan berurutan. Jika di bab 2 ada gambar kedua lagi, nanti ada langsung gambar 2.2. Nah, itu artinya gambar kedua di bab 2. Gambar 2.1 artinya gambar kedua di bab 1. Gambar ke-1 di bab 2. Seperti itu. Kemudian kita bisa langsung tulis di sini nama gambarnya atau bisa langsung kita okekan saja. Tapi di sini saya akan langsung tulis saja ya. Di sini gambar 2.1 adalah gambaran mikroskopik KBS. Nah, oke. Nah, maka langsung ada gambar 2.1 gambaran mikroskopik KBS. Nah, setelah itu untuk tulisannya bisa kita sesuaikan. Kita edit kembali menjadi Times New Roman, kemudian untuk hurufnya 12, warnanya kita rubah menjadi hitam, dan jika kita tidak ingin garisnya miring, kita tinggal nonaktifkan italic di sini. Nah, maka akan langsung menjadi seperti ini. Kemudian kita cari lagi gambar yang lainnya. Nah, ini ada gambar yang kedua, gambar tentang siklus hidup KBS. Caranya seperti tadi, kita klik gambarnya, kemudian kita klik kanan. Di sini kita pilih insert caption. Nah, akan otomatis kan gambar 2.2. Bisa saja langsung kita okekan. Nah, oke, kemudian kita tulis manual di sini nama gambarnya. Nah, setelah itu, agar tulisannya tidak kita rubah manual satu-satu fontnya dan size-nya, kita bisa pergi ke bagian style. Kemudian di bagian style kita klik ini. Nah, nanti ada yang bawahnya caption. Nah, kita modif bagian ini. Nah, kemudian kita rubah di sini tulisannya menjadi Times New Roman.
kemudian untuk ukurannya menjadi 12. Kemudian kita rubah warnanya menjadi hitam. Nah, oke. Maka akan seperti itu. Selanjutnya kita cari lagi gambar di bab 2, apakah masih ada. Nah, oke, ternyata di bab 2 sudah habis gambarnya. Kita lanjut ke bagian bab 3. Kita cari lagi apakah ada gambar di bab 3. Oke, ternyata di bab 3 tidak ada juga. Kita lanjut ke bab 4. Nah, ini di bab 4 ada gambar tentang lokasi penelitian. Nah, caranya seperti tadi. Kita klik gambar, kemudian kita klik kanan, insert caption. Nah, ini di sini kan tulisannya masih gambar 2.3. Kita ubah ke new label menjadi gambar 4. Kita oke. Nah, gambar 4. Nah, kita oke. Nah, ini kan menjadi rubah gambar titik 1. Nah, di sini ada tulisan position di sini untuk mengatur apakah judul gambarnya akan ada di atas gambar atau di bawah gambar. Jika kita ingin di bawah gambar, kita pilih below selected item. Kalau kita ingin judulnya itu berada di atas gambarnya, nah kita tinggal pilih above selected item. Karena di sini saya menggunakan tulisan yang di bawah, maka saya pilih below selected item. Kemudian kita bisa langsung klik OK atau tulis gambarnya. Atau kita tulis judul gambarnya. Nah, ini kan tulisannya langsung ya, hurufnya menjadi Times New Roman karena kan tadi sudah kita edit di sini. Jadi kita tidak perlu mengedit ulang. Oke. Nah, kalau kita rasa sudah selesai, tidak ada lagi gambarnya, kita pergi ke bagian menu awal. Oke, setelah di bagian daftar isi, kita tuliskan di halaman kosong daftar gambar. Nah, setelah itu kita ke bagian menu reference. Kemudian setelah di bagian menu reference, kita pilih insert table of figure bagian ini. Nah, kemudian kita klik. Setelah itu kita pilih di caption label gambar 2 karena yang pertama akan kita masukkan. Kemudian kita klik OK. Nah, akan langsung otomatis muncul di sini. Nah, setelah itu seperti yang tadi, kita pergi lagi ke bagian table of figure, kemudian kita pilih gambar 4. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita bisa langsung edit-edit aja. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke tutorial cara membuat daftar tabel otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara membuat daftar tabel secara otomatis. Nah, kita tulis dulu di halaman kosong setelah daftar gambar tulisan judul daftar tabel. Jika sudah selesai, nah setelah itu kita langsung saja cari tabel yang akan kita beri judul. Nah, di sini ada di bab 3 tabel DO. Pertama-tama kita klik dulu semua tabel. Caranya dengan mengklik gambar tambah seperti gambar tambah yang ada di atas tabel ini. Nah, kita klik, kemudian setelah kita klik kanan. Setelah kita klik kanan, caranya sama seperti kita tadi membuat daftar gambar. Kita pilih insert caption. Nah, jika sudah ada, kita buat lagi new label. Nah, kemudian kita ketikkan tabel
3.1 karena ini tabel pertama yang ada di bab 3. Kemudian kita pilih OK. Maka akan otomatis berubah seperti ini. Kemudian kita tulis judul tabelnya. Setelah itu kita pilih posisinya. Karena kita ingin tulisan judulnya di atas tabel, kita pilih above selected item. Nah, kemudian kita OK. Nah, maka akan langsung muncul tabel 3.1 definisi operasional. Nah, kemudian ini ada gambar kedua, kita blok lagi, kemudian kita klik kanan, dan kita pilih insert caption. Setelah itu kita masukkan judul tabelnya. Kita klik OK. Nah, akan langsung muncul. Selanjutnya kita cari lagi tabelnya. Nah, ini di sini juga ada tabel 3.3. Kita klik kanan lagi, kemudian kita insert caption dan kita masukkan. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama pada tabel-tabel yang lainnya. Jika sudah selesai, kita memberi namanya, kita kembali lagi ke atas. Nah, kita kembali lagi ke atas, ke bagian daftar tabel yang sudah kita tulis tadi. Kemudian, untuk memasukkannya, kita pergi ke bagian reference. Setelah itu, kita pilih insert table. Di sini ada insert table of figure, kita pilih. Nah, kita kemudian pilih di caption label tabel 3. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan langsung otomatis masuk. Kemudian kita bisa langsung edit-edit aja. Nah, itu dia tutorial cara membuat daftar gambar dan juga daftar tabel otomatis. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton dapat mempraktekannya di rumah dengan mudah dan semoga bermanfaat buat kita semua yang menonton. Terima kasih yang sudah. Nah, oke, itu dia cara membuat daftar gambar dan juga daftar tabel otomatis. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton dapat mempraktekannya dengan mudah di rumah. Mungkin sekian tutorial kita pada kali ini. Dan sampai jumpa di channel tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.